Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Jonah Visual. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Selama cerita berjalan sampai memasuki episode ke-12, pihak kepolisian masih belum mampu menuntaskan perampokan atau setidaknya menyelamatkan beberapa orang sandera. Selama itu pula, mereka hanya bisa mengantongi identitas 3 orang perampok saja, diantaranya Berlin, Rio, dan juga Tokyo. Lantas, bagaimana dengan nasib seorang profesor yang di episode sebelumnya kita belum mendapatkan jawaban yang pasti? Apakah identitas Salpa atau profesor akan segera terungkap oleh Rachel? Bukan hanya itu, kita dihadapkan dengan situasi lain terkait usaha Arturo dan beberapa tawanan dalam usaha mereka untuk melarikan diri. Terlepas dari itu semua, kita akan berfokus dulu kepada sisi seorang Angel Rubio di mana ia terlihat frustasi setelah dituduh oleh Rachel sebagai pengkhianat. Dalam pengaruh minuman keras, Angel melampiaskan keluh kesahnya itu dengan mengirim pesan suara kepada Rachel. Sambil mengemudikan kendaraan, tak hentinya ia berkata-kata sambil mencoba menghubungi Rachel yang dari tadi sulit untuk dihubungi. Después de 15 por arrimarme, no. Amor, ¿me oyes? Por amor. Nah, di saat yang bersamaan, Rachel saat ini sedang memasuki kediaman Salpa, yang artinya sebentar lagi ia akan mendapatkan jawaban mengenai siapakah sebenarnya gebetannya tersebut. Dalam hal ini, Profesor tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengikuti arahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rachel. ¿Plásticos? Son solo plásticos para proteger del frío. Encienda la luz. Setelah berada di dalam, Rachel kemudian memeriksa beberapa barang-barang yang di sana ditutupi oleh kain. Namun, Rachel tak menemukan bukti yang dapat mengidentifikasikan gebetannya itu sebagai orang yang selama ini ia curigai sebagai profesor. Ini rupanya telah diatur dan dipersiapkan sedemikian mungkin oleh profesor agar terlihat bahwa dirinya adalah seorang pengusaha cuka apel. Dengan tidak terbuktinya Salpa sebagai profesor, jelas membuat Rachel tak enak hati. Rachel yang merasa malu mencoba meminta maaf dan kembali menggiring hubungan asmara mereka kembali seperti semula. Seolah melupakan kejadian memalukan ini, mereka berdua yang sudah terlanjur jatuh cinta melanjutkan hubungan asmaranya ke arah yang lebih intim. Querer creer o no, era la parte que le toca. Este sitio es maravilloso. Y pensar que casi le mando a mi exmarido. Droga. No voy a volver a sacarle la pistola nunca más. No hora de dejar de tratarnos de usted, ¿no crees? Sementara Rachel jatuh dalam pangkuan profesor, Angel Rubio masih tak berhenti memberikan pesan berupa umpatan kasar kepada Rachel. Tak lama dari situ, ia mendapatkan laporan dari tim forensik mengenai hasil pemeriksaan sidik jari Salpa. Tim forensik menganalisa sidik jari Salpa memiliki kesamaan dengan sidik jari yang mereka temukan di tempat pembuangan mobil, tepatnya di dalam mobil Ibiza. Angel yang sebelumnya dalam pengaruh alkohol tiba-tiba cenghar dan segera menginformasikan berita tersebut kepada Rachel. Berhubung pesan yang ia kirim sudah mencapai batas, Angel mencoba mengirim pesan tersebut ke telepon rumah Rachel. Tenemos al tipo que te está ayudando desde fuera. Raquel, soy yo otra vez. Llámame, tienes que contar. He arribado a ti para aprovecharse de la investigación. Te está justificando y gritando, coño. Sus huellas estaban en el Z. Naasnya, Angel yang terlalu sibuk dengan ponselnya membuat konsentrasinya teralihkan sehingga mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dan kecelakaan pun terjadi. Dalam momen itu, sepintas kita diperlihatkan sisi sebaliknya, di mana Rachel dan Profesor semakin terbawa ke dalam suasana.
Rehat sejenak dengan kemesraan mereka berdua, kita berfokus kepada sosok Jacinto yang kala itu tengah menyelipkan beberapa benda ke dalam pakaiannya. Hal ini sudah kita bahas di episode sebelumnya, di mana semua itu telah dipersiapkan oleh seorang Arturo. Rencananya dengan alat-alat tersebut Jacinto harus bisa melumpuhkan Oslo. Kemudian setelah semuanya sesuai rencana, Jacinto dan Arturo akan melarikan diri secara bersama-sama. Sebelum menyusul keberadaan Jacinto, Arturo menghampiri Monica terlebih dahulu untuk membawa sang pacar kabur bersamanya. Namun ketika Arturo sampai di sana, perasaan cinta yang ia miliki kepada Monica hancur berkeping-keping setelah dirinya menyaksikan bagaimana sang pacar tengah bermantap-mantapan dengan seorang Denper. Taplak, hal ini membuat Arturo emosi sehingga perkelahian dengan Denper pun tak terelakkan. Arturo kemudian tersudut malah membocorkan informasi mengenai rencana Jacinto dan kawan-kawan untuk melarikan diri dari dalam gedung. Intentado matar con una tijera de punta eres tonto. ¡Dame una puta razón! Estás gordo. Ahora mismo. Yo sé por dónde. Sementara Arturo berkutat dengan persoalan asmara, Jacinto beserta rekan-rekan tawanan yang berada di ruang basement saat ini sedang sibuk melepaskan borgol. Tak berselang lama, Oslo masuk ke dalam sana dan mencurigai adanya yang tidak beres. Benar saja, dari belakang Jacinto berhasil melumpuhkan Oslo hanya dengan satu pukulan tepat mengenai kepala bagian belakang. Setelah berhasil melumpuhkan Oslo, mereka langsung bergerak menyusuri sudut ruangan untuk menemukan jalan keluar. Di sana mereka bertemu dengan Pablo dan menunggu kedatangan Arturo sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Lain lagi dengan mereka, Denper terlihat sedang tergesa-gesa untuk melamporkan informasi mengenai apa yang telah disampaikan oleh Arturo kepada Berlin dan kawan-kawan. Mengetahui hal itu, Berlin mencoba menghubungi profesor dan mengumpulkan semuanya agar bisa menangani kejadian ini secara bersama-sama. Tapi usaha Berlin untuk menghubungi profesor nampaknya sia-sia saja karena kala itu profesor tengah sibuk bermesraan dengan seorang Raquel. Nah, di tempat lain Jacinto memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka karena sampai saat ini Arturo tak kunjung tiba. Kemudian mereka tiba di salah satu pintu yang di sana telah dilengkapi dengan sebuah peledak. Berkat keinginan untuk segera bebas, Jacinto beraksi sebisa mungkin mengatasi rintangan terakhir yang akan membawa mereka kepada kebebasan. Alhasil, ia mampu meledakkan pintu tersebut tanpa satupun jatuhnya korban. Dengan ledakan ini jelas membuat polisi yang bertugas di luar sana bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menanggapi ledakan itu, Suarez, tangan kanan Raquel, segera menerjunkan unit khusus untuk mencari kebenaran di balik ledakan tersebut. Kemudian mereka menyadari bahwa orang-orang berbaju merah yang saat ini sedang berkeluaran dari dalam gedung tersebut adalah para sandera yang selama ini menjadi prioritas mereka. Berita mengenai kejadian ini langsung tersebar ke media dan sampai ke telinga Raquel. Raquel yang kala itu telah beranjak dari kediaman profesor mendengar juga berita mengenai kecelakaan yang dialami oleh Angel Rubio. Merasa bersalah, Raquel kemudian menyambangi rumah sakit tempat di mana Angel tengah menjalani perawatan. Begitupun dengan profesor, ia sempat menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana ke-16 orang sandera berhasil melarikan diri. Padahal jika dirinya memilih untuk fokus pada pekerjaan utamanya, kejadian ini mungkin bisa terhindari. Namun mau bagaimana lagi, hubungan asmara yang terjalin antara dirinya dan Raquel secara tidak langsung membuat konsentrasi baik profesor dan Raquel dalam kasus perampokan ini menjadi teralihkan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kejadian yang saat ini terjadi di dalam gedung, kita sedikit flashback ke masa profesor dan kawan-kawan menjalani karantina di rumah pengasingan.
Kurang lebih 4 bulan sebelum melancarkan aksi perampokan di siang hari itu, Profesor menyempatkan waktunya berkunjung ke kamar Nairobi untuk bercakap-cakap. Nairobi yang terkenal nyentrik berhasil membuat Profesor gugup dengan godaan-godaan yang ia lontarkan. Tapi bukan itu yang menjadi poin pentingnya. Di sini Profesor mengungkapkan siapa sosok yang telah menemukan ide untuk melakukan perampokan ke gedung percetakan uang Spanyol. Di masa lalu, Profesor termasuk ke dalam keluarga kalangan orang bawah. Sang ayah pernah mengatakan kepada dirinya mengenai pabrik uang, tempat di mana orang-orang bisa mencetak uang. Dengan persiapan, rencana yang sangat matang, siapa saja bisa membuat uang sebanyak mungkin tanpa harus mencuri atau merampok siapapun. Naasnya, di malam setelah sang ayah bercerita, sang ayah tertembak di salah satu bank atas percobaan perampokan. Kesimpulannya, itulah bagaimana sang ayah menginspirasi seorang profesor untuk menguasai gedung percetakan uang dengan persiapan yang sangat matang. Kita kembali melanjutkan kronologis di dalam gedung. Sejauh ini kita mengetahui bahwa ke-16 orang sandera telah berhasil menembus salah satu pintu dan kemudian melarikan diri. Itu artinya lubang tersebut menyisakan celah bagi para polisi untuk memasuki gedung percetakan yang saat ini masih dikuasai oleh para perampok. Tak tinggal diam, Berlin dan kawan-kawan kemudian segera bertindak dengan menutupi lubang tersebut menggunakan besi lapis baja. Namun hal ini nyatanya tak berjalan mudah karena mereka harus menahan gempuran tembakan para polisi yang datang dari segala arah. Alhasil, para polisi mampu menumbangkan besi lapis baja tersebut dan di situ pula Helsinki terkena tembakan meski masih selamat karena ia terlindungi oleh rompi anti peluru. Ya, hal ini membuat Berlin dan kawan-kawan tersudut akibat rentetan tembakan yang mengarah kepada mereka. Segala bentuk upaya untuk membalas telah dilakukan, namun tetap saja polisi hanya membutuhkan beberapa langkah lagi untuk bisa masuk ke dalam sana. Nah, di sini kita terfokus dengan gerak-gerik seorang Tokyo di mana ia berimprovisasi beranjak ke dalam gedung untuk menggiring senapan mesin. Benar saja, ketika senapan mesin kaliber besar tersebut dioperasikan, para polisi tak dapat berkutik lalu memutuskan untuk mundur. Berkat aksi ciamik seorang Tokyo, lubang tersebut berhasil ditutup dan dipermanenkan. Tapi di balik itu Berlin dan kawan-kawan harus menerima fakta yang cukup menyedihkan. Pasalnya, Oslo terlihat bersimbah darah akibat gagar otak setelah menerima pukulan di kepala bagian belakang. Sekian dulu untuk episode ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.